Wow, gila, mantap. Ini dia susunan pemain timnas Indonesia full grade A kelas Eropa yang disusun oleh Shin Tae-yong jelang laga lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Timnas Indonesia full pemain elite kelas Eropa. Ada pemain back grade A elite Eropa yang kelasnya sudah mendunia, yaitu Mads Hilgers, back dengan market value 121 miliar rupiah ini baru saja dinaturalisasi dan akan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia nanti. Lalu ada pemain gelandang grade A kelas Eropa yang pernah bermain di Barcelona FC bersama Messi dan Neymar, yaitu Jairo Riedewald. Tak cukup di situ, di sayap kanan juga ada pemain grade AA kelas Eropa yaitu Kevin Dix, yang memiliki umpan-umpan elite dan juga speed lari yang kencang. Pernah duel 1 lawan 1 melawan pemain bintang Eropa kelas dunia, yaitu Kevin De Bruyne yang sekarang berada di klub Manchester City. Lalu di lini depan kita ada Ragnar Oratmangon. Wah, Haji mode botak, digadang-gadang mirip dengan Prime Benzema dan Prime Pepe pada saat melawan Arab Saudi. Australia langsung ketakutan pada saat datang ke Indonesia untuk menjalani latihan untuk persiapan bermain di GBK karena melihat timnas Indonesia pemain-pemainnya kelas Eropa semua. Bung Towel malah dukung Australia saat Australia datang dan latihan ke Indonesia. Beri komentar negatif dan caci maki Shin Tae-yong dan timnas Indonesia yang sekarang, karena kita banyak pemain diaspora yang hebat. Enaknya kita apain ya Bung Towel yang sudah hina-hina timnas Indonesia? Bikin geram saja. Dasar parasit Indonesia. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Yes, mantap. Sudah resmi, Mads Hilgers pemain back grade A kelas dunia yang memiliki market value seharga 121 miliar rupiah. Harga market value Mads Hilgers setara atau lebih dengan harga satu skuad timnas Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mads Hilgers resmi siap tampil dan bela timnas Indonesia saat ajang melawan Australia di GBK besok tanggal 10 September. Karena dia segera dinaturalisasi dan menjalani sumpah WNI. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya segera dinaturalisasi, Mads Hilgers siap tampil maksimal bersama timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers menanggapi komentar netizen dan tidak sabar akan debut bersama timnas Indonesia melawan Australia. Dikabarkan akan keluarkan skill bertahan kelas dunia yang akan menahan serangan Australia. Shin Tae-yong langsung senang, gembira dan joget-joget sendiri mendengarnya. Langsung buat fans timnas Indonesia bahagia. Sampai ada yang pesta pora di jalanan dan libur nasional. Ini dia penjelasan lebih lengkapnya. Wow, gila. Amunisi baru kelas dunia berdatangan terus. Timnas Indonesia auto lolos ke Piala Dunia. Eliano Reijnders pemain grade A elite Eropa kelas dunia yang bisa bermain di segala posisi. Eliano akan segera dinaturalisasi dan akan menjalani sumpah WNI tepat siang ini. Dan diresmikan oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia tanggal 10 September mendatang. Bahkan Eliano Reijnders sudah latihan bersama timnas Indonesia dan akan ditempa menjadi monster segala posisi oleh Shin Tae-yong dan Yeong Ki-hun. Ini jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi memang beritanya 9 posisi yang dimainkan Eliano Reijnders untuk timnas Indonesia, video bocil viral bisa main apa saja jadi kenyataan. Kira-kira gimana ya Shin Tae-yong memposisikan Eliano Reijnders di ajang melawan Australia nanti?
Prediksi Giuliano akan berposisi sebagai striker dan mengisi kekosongan lini depan menggantikan Witan atau Marcelino. Kita pantau saja ke depannya monster Eropa ini akan jadi seperti apa di timnas Indonesia. Begini berita lanjutnya. Wow, gegerkan seisi dunia. Presiden FIFA sampai heran kebingungan melihatnya. Australia ketakutan jelang lawan timnas Indonesia. Australia latihan di Indonesia ditutupi dengan pagar kain warna hitam di lapangan AGBK. Pelatih Australia ketakutan taktik dan strateginya dilihat oleh timnas Indonesia. Dan juga Australia ketakutan dengan publik sepak bola timnas Indonesia. Karena terlalu beringas dan sampai-sampai bikin Australia ketakutan. Bikin malu ranking FIFA saja. Dasar mental tempe. Lemah. Shin Tae-yong langsung berikan komentar tentang hal ini. Saya sangat siap melawan Australia. Kita selalu siap membantai Australia dan balas dendam karena Australia mengejek dan selebrasi berlebihan kepada timnas U17 saat Piala AFF U17 kemarin. Fans timnas Indonesia langsung tidak sabar menantikan laga melawan Australia dan membalaskan dendam karena Australia sudah mengejek-ejek timnas U17 kita. Begini penjelasan lanjutnya. Yes, mantap. Pelatih Korea langsung respect dan anggap timnas Indonesia selevel setara dengan Korea. Karena timnas Indonesia kemarin baru saja menahan imbang timnas Arab Saudi dan menaikkan ranking FIFA Indonesia menjadi 128 di dunia. Pelatih Korea langsung beri tanggapan serius dan waspada terhadap timnas Indonesia di bawah didikan Shin Tae-yong. Karena sekarang timnas Indonesia full pemain-pemain grade A berkelas Eropa dan dunia. Sudah menjadi kuda hitam Piala Dunia dan menjadi monster Asia terbaru. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya media Korea mulai dibandingkan timnasnya dengan timnas Indonesia yang imbangi Arab Saudi. Gapnya sudah dekat. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dari Shin Tae-yong soal ini? Begini tanggapan dari Shin Tae-yong selaku mantan kepelatihan timnas Korea. Publik timnas Indonesia dibuat ketawa terbahak-bahak mendengarnya. Vietnam ketakutan dan ketar-ketir melihat Indonesia sedang menggebu-gebu dan menjadi monster Asia terkuat. Karena pemain-pemainnya berisikan pemain grade A elite Eropa kelas dunia yang sudah matang. Vietnam sampai minta tolong bantuan FIFA untuk mendiskualifikasi Indonesia di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember nanti. Vietnam ketakutan sampai ingin undur diri dari Piala AFF karena takut terbantai dan habis diacak-acak oleh King Indo. Ini jadi harapanku saat ini. Tetapi memang beritanya peringkat FIFA terjun bebas. Vietnam mulai ketar-ketir disalip timnas Indonesia yang lagi doyan push rank. Ini dia tanggapan pelatih Vietnam yang ketakutan saat diwawancara. Begini katanya. Berani-beraninya Malaysia ngajak perang. Malaysia sindir timnas Indonesia yang masih 0 piala di tahun 2024. Gila, berani-beraninya sindir dan ejek senggol kita. Shin Tae-yong langsung tidak terima dan marah-marah. Langsung datangi kepelatihan timnas Malaysia dan ajak duel di lapang langsung. Timnas Indonesia siap ganyang bantai Malaysia. Pelatih Malaysia langsung minta maaf dan tidak berani berhadapan dengan Indonesia karena hal ini. Presiden FIFA langsung turun tangan dan beri sanksi hukuman berat ke timnas Malaysia. Beri kartu merah peringatan diskualifikasi dari Federasi Sepak Bola Dunia. Ini jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi memang beritanya masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia yang masih 0 trofi di tahun 2024. Kira-kira bagaimana ya perang antara timnas Indonesia dengan Malaysia nanti? Simak terus beritanya sampai habis.
Mantap! Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Puji dan sanjung kualitas kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan juga puji gaya bermain strategi yang diterapkan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bojan Hodak juga salut dengan kualitas pemain-pemain grade A kelas Eropa yang datang dan bermain untuk membela timnas Indonesia. Langsung ingin mengambil Tom Haye gelandang tengah grade A elite kelas Eropa ke Persib Bandung karena Tom Haye belum mempunyai klub. Langsung tawarkan kontrak 4 musim dan akan dibayar 100 miliar per musimnya. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dan komentar respon dari Tom Haye yang ditawari main di Persib Bandung? Bobotoh warga Bandung langsung happy, gembira, dan senang. Langsung konvoy dan pesta pora di jalanan karena mendengar berita ini. Ini penjelasan lanjutnya. Bikin ngakak, Australia langsung panik dan ketakutan sampai tidak bisa tidur. Pelatih Australia langsung ubah skuad lawan timnas Indonesia. Langsung bawa pemain-pemain abroad dari Australia karena ketakutan melawan Indonesia. Shin Tae-yong dan publik Indonesia tak gentar. Kita lawan mereka. Kita juga punya banyak sekali pemain-pemain grade A elite Eropa yang kelasnya sudah mendunia. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya Australia ubah skuad untuk lawan timnas Indonesia. Ini daftar 24 pemainnya. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Begini penjelasan lanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan bakal menurunkan para pemain terbaiknya demi melanjutkan laju positif yang diukir di Arab Saudi. Pada laga perdana grup C yang berlangsung di markas timnas Arab Saudi, yakni Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, JITZES CS bisa menahan imbang tuan rumah 1-1. Kini timnas Indonesia pun duduk di urutan keempat pada klasemen sementara grup C. Mereka punya poin sama dengan Arab Saudi yang bertengger di urutan ketiga dengan 1 poin. Demi meraih poin di SUGBK, Shin Tae-yong diprediksi tidak akan banyak melakukan perubahan pemain. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes diprediksi akan kembali jadi andalan. Pasalnya, Maarten Paes juga berhasil bekerja apik saat melawan Arab Saudi yang merupakan penampilan debutnya. Dia berhasil melakukan banyak penyelamatan penting, bahkan menggagalkan tendangan penalti Arab Saudi. Lalu di lini belakang, Shin Tae-yong mendapat opsi tambahan karena kini bisa memainkan Justin Hubner. Sebelumnya, saat melawan Arab Saudi, Hubner harus absen lantaran akumulasi kartu. Segera dinaturalisasi, Mads Hilgers siap tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Mempunyai ekspektasi tinggi bersama skuad Garuda. Sang pemain mengatakan ingin meningkatkan level dan berkontribusi besar untuk timnas Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders menjadi 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah bersalaman dengan keduanya pada Jumat (6 September 2024 lalu.
Sekarang Mas dan Eliano tinggal menunggu proses selanjutnya sebelum resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski begitu, Mas dan Eliano diketahui telah bertemu dengan skuad timnas Indonesia. Sembari menunggu proses lebih lanjut, Mas sudah mempunyai harapan tinggi ketika membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente itu menginginkan berkembang dan berkontribusi untuk skuad Garuda. Aku berpikir atau berharap bisa meningkatkan level permainanku dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai, kata Mas dilansir dari kanal YouTube FC Twente. Minggu dalam kurung 8 September 2024. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. 9 posisi yang dimainkan Eliano Reijnders untuk timnas Indonesia, video bocil viral bisa main apa saja jadi kenyataan. Eliano Reijnders bakal jadi pemain teranyar yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ia merupakan adik dari Tijani Reijnders, gelandang AC Milan dan timnas Belanda. Eliano Reijnders bermain di Liga Belanda. Ia masih memperkuat PEC Zwolle, klub masa kecilnya. Naik pangkat ke tim senior pada 2018, Eliano Reijnders sempat dipinjamkan kepada Jong Utrecht sepanjang musim 2022/2023. Musim lalu ia melakoni banyak laga bersama PEC Zwolle. Setidaknya gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim 2023/2024 dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober 2000 juga bisa diplot sebagai winger baik kiri maupun kanan. Eliano Reijnders juga blasteran Belanda Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI untuk timnas Indonesia. Untung besar timnas Indonesia mendapatkan dia. Eliano merupakan pemain langka. Ya, dia bisa memainkan 9 posisi. Tipe-tipe pemain seperti itu yang menjadi favorit pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan mendapatkan Eli, STY bisa lebih leluasa untuk melakukan rotasi, terutama lini tengah yang juga masih PR bagi skuad Garuda. Masih ingat video bocah yang ditanya bisa bermain di posisi apa saja? Itulah gambaran Eliano. Timnas Indonesia beruntung mendapatkan tenaganya. Jelang lawan timnas Indonesia, timnas Australia latihan dengan pagar ditutupi kain hitam di lapangan AGBK. Timnas Australia latihan dengan pagar ditutupi kain hitam di lapangan Aglora Bung Karno dalam kurung GBK, Jakarta, jelang menghadapi timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan hal itu dilakukan sesuai permintaan Australia. Sumarji mengatakan timnas Australia ingin kenyamanannya dalam latihan dapat terjaga. Hal itu membuat mereka meminta kepada PSSI untuk menutup pagar yang mengelilingi lapangan latih dengan kain hitam. Kalau di lapangan A itu memang permintaan dari Australia ke kita bersurat ke kita, kata Sumarji di Jakarta, Minggu dalam kurung 8 September 2024. Sumarji mengatakan PSSI berusaha menjadi tuan rumah yang baik dengan memfasilitasi hal tersebut. Menurutnya, keinginan dari Australia masih cukup wajar. Apa yang diminta ke kita itu kita penuhi, ucap Sumarji. Ya, timnas Australia akan melawan skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Australia datang ke kandang timnas Indonesia dengan modal kurang baik dari laga sebelumnya.
Sebab pada laga perdana grup C, Australia kalah 0-1 dari Bahrain. Media Korea mulai dibandingkan timnasnya dengan timnas Indonesia yang imbangi Arab Saudi. Gapnya sudah dekat. Timnas Indonesia terus mendapat sorotan dari media Korea Selatan setelah mengimbangi Arab Saudi 1-1 pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea, Sportive News, menulis ulasan dengan judul "Mereka berjuang jauh lebih baik dari Korea Selatan". Sihir Sintayong Indonesia mendapat hasil imbang berharga saat bertandang ke Arab Saudi. Mendapat poin di babak kualifikasi ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di bawah asuhan pelatih kepala Sintayong, Indonesia semakin hari semakin memperkecil ketertinggalan dengan negara-negara besar Asia. Banyak prestasi yang telah diraihnya selama bermain untuk tim nasional A dan U23. Lanjut artikel yang ditulis Cho Yong-won. Timnas Indonesia mengawali R3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 1 poin dari kandang Arab Saudi yang terkenal angker. Selanjutnya, Tom Hayedekaka akan meladeni Australia di SUGBK Jakarta, Selasa (8 September 2024). Media tersebut lalu mengulas pencapaian timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Sejak ditunjuk pada tahun 2019, ia berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Mencapai 4 besar Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Dan naik 40 peringkat dalam peringkat FIFA. Lanjut mereka. Kini setelah mengimbangi Arab Saudi, peringkat Indonesia naik lagi menjadi 131. Peringkat FIFA terjun bebas, Vietnam mulai ketar-ketir disalip timnas Indonesia yang lagi doyan push rank. Media Vietnam mulai ketar-ketir timnya disalip timnas Indonesia di peringkat FIFA. Dalam FIFA Matchday terbaru, timnas Indonesia meraih hasil 1-1 kontra Arab Saudi pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Vietnam digilas Rusia pada turnamen yang mereka gelar. Timnas Vietnam terus terdegradasi di peringkat FIFA sekaligus terancam disusul oleh timnas Indonesia dalam waktu dekat, tulis media Vietnam Sohanews. Menurut VOOT Ranking, Vietnam baru saja terus terdegradasi di peringkat FIFA pasca kalah dari Rusia, yang saat ini hanya menempati peringkat 117 dunia. Kekalahan 0-3 dari Rusia menyebabkan poin Vietnam dikurangi 2,14. Kongo mendapat tambahan poin setelah menang atas Sudan Selatan, dan timnas Lebanon juga promosi setelah menang atas Tajikistan. Hal ini menyebabkan timnas Vietnam terdegradasi. Di sisi lain, hasil imbang melawan Arab Saudi membuat peringkat timnas Indonesia naik dari 133 menjadi 131. Timnas Indonesia mendapat 6,88 poin berkat catatan menahan imbang Arab Saudi. Tercatat Indonesia berpeluang menanjak tajam di peringkat FIFA jika mampu meraih 1 poin saat menjamu Australia di laga kandang kedua babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 (10/9). Menurut perhitungan, jika menang atas Australia, tim Indonesia akan bertambah 21,07 poin. Saat itu tim Indonesia berpeluang naik 5 peringkat dari posisi 131 menjadi 126 dunia, lanjut Soha. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia yang masih 0 trofi di tahun 2024. Malaysia sindir timnas Indonesia yang masih 0 trofi di tahun 2024. Hal ini diutarakan mereka usai timnas Malaysia berhasil menjuarai ajang Pesta Bola Merdeka 2024.
Diketahui pada FIFA Matchday September 2024 ini, ajang pesta bola merdeka kembali digelar. Turnamen ini rutin digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia. Total pesta bola merdeka sudah diadakan sebanyak 43 kali sejak 1957. Pada edisi 2024 ini, ada 4 negara yang ambil bagian dalam turnamen itu, yakni Malaysia, Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Timnas Malaysia pun berhasil keluar sebagai juara pesta bola merdeka 2024. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan Timnas Lebanon di laga final yang berlangsung Minggu 8 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur itu, Malaysia menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam leg itu dicetak oleh Rommel Morales pada menit ke-33. Di tengah euforia kesuksesan Timnas Malaysia merebut gelar juara di ajang Pesta Bola Merdeka 2024, masyarakat negeri jiran julukan Malaysia turut memberi sindiran kepada Timnas Indonesia. Mereka menyindir skuad Garuda karena belum merebut gelar juara apapun pada tahun ini. Pelatih Persib puji gaya main Timnas Indonesia, Australia pasti sulit menang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai Timnas Indonesia ada di level berbeda. Pasukan Sintayong memberikan bukti bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata saat menahan Arab Saudi. Misi selanjutnya adalah mengunci poin maksimal saat berhadapan dengan Australia. Tentunya ini jadi pekerjaan yang lebih sulit karena lawan mereka salah satu tim raksasa Asia. Bojan Hodak menjelaskan Timnas Indonesia selalu memberikan penampilan yang solid. Mereka terus berkembang di bawah komando Shin Tae-yong sejauh ini. Bagus, top, ini hasil yang fantastis untuk meraih 1 poin. Tentu ketika mereka datang, mereka menunjukkan level yang berbeda, kata Bojan Hodak dilansir bolasport.com dari laman Tribun Jabar. Salah satu yang jadi faktor adalah penampilan apik Maarten Paes di laga debutnya. Selain itu, saat ini Shin memiliki banyak opsi di sektor penjaga gawang. Saya menonton cuplikan pertandingannya dan dia ada di level yang berbeda, dia kiper yang top. Memang kiper dari Borneo dalam kurung Nado Argawinata memang bagus, tapi ada sedikit hal yang bisa membedakan, lanjutnya. Menjamu Australia, Indonesia memiliki kans besar untuk mendapatkan hasil positif. Kondisi cuaca yang berbeda membuat timnas bisa bermain lebih baik. Bagi tim lawan tentu ini akan jadi tantangan berat terkait adaptasi cuaca. Ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia dan tentu ketika mereka datang, mereka akan bermain di cuaca yang berbeda. Cuaca yang sangat lembab dibandingkan dengan Australia, jadi ini tidak mudah bagi mereka, tegasnya. Australia ubah skuad untuk lawan Timnas Indonesia, ini daftar 24 pemainnya. Australia sedikit mengubah skuadnya untuk melawan Timnas Indonesia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Australia Graham Arnold membuat perubahan pada skuadnya. Perubahan itu terjadi dengan pemain Portsmouth FC Kusini Yengi Tang telah meninggalkan kamp. Kusini Yengi meninggalkan kamp setelah mendapat kartu merah saat melawan Bahrain di Stadion Robina, Gold Coast, 5 September lalu. Tempat Kusini Yengi lalu digantikan oleh pemain John Iredale. John Iredale adalah penyerang tengah klub Denmark Aalborg BK. Pada laga pertama lalu, Australia kalah dari Bahrain dengan skor 0-1. Diprediksi laga melawan Timnas Indonesia, Australia akan berjuang maksimal untuk meraih kemenangan.